Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat nikmat dan karunia-Nya lah sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita setiap harinya. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membuat tugas video yang diberikan oleh Ibu Haja Andi Hasrianti SSMPI sahabat laku dosen pengampu pada mata kuliah karya tulis ilmiah. Perkenalkan, saya Putri Nabila dengan NIM 208124066 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Karya tulis ilmiah itu? Nah, karya tulis ilmiah adalah sebuah karya tulis yang dibuat atau disusun oleh seseorang atau sekelompok orang yang berdasarkan fakta-fakta yang disusun secara sistematis. Maksud dari sistematis itu ialah terstruktur. Terstruktur dalam artian mulai dari judul, kata pengantar, latar belakang, tujuan, manfaat, pembahasan, dan penutup hingga daftar pustaka dalam karya tulis ilmiah tersebut. Nah, dalam beberapa pertemuan kemarin kita sudah membahas beberapa materi yang terkait dengan karya tulis ilmiah. Yang pertama itu pengertian dan manfaat karya tulis ilmiah. Yang kedua, syarat tulis dalam penulisan karya tulis ilmiah. Yang ketiga, langkah-langkah pengumpulan dan penyusunan bahan tulisan. Yang keempat, penyusunan karya ilmiah. Yang kelima, menulis esai. Dan yang keenam, menulis karya ilmiah populer. Nah, di sini saya akan membahas tentang langkah-langkah pengumpulan dan penyusunan bahan tulisan. Untuk memperhatikan waktu, saya akan menjelaskan apa sih langkah-langkah dari pengumpulan dan penyusunan bahan tulisan itu. Nah, langkah-langkah pengumpulan bahan tulisan. Pada langkah-langkah pengumpulan bahan tulisan ini terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama itu studi kepustakaan. Nah, pada studi kepustakaan ini kita melakukan studi pustaka untuk mencari buku-buku atau mencari informasi sebagai sumber referensi mengenai topik-topik pembahasan yang akan kita bahas. Yang kedua itu wawancara, di mana kita mewawancarai narasumber untuk menanyakan langsung mengenai topik pembahasan yang akan kita bahas. Dan yang ketiga itu observasi dan penelitian lapangan. Nah, di mana observasi ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran langsung tentang objek yang akan kita lihat langkah penyusunan bahan tulisan. Nah, dalam langkah-langkah penyusunan bahan tulisan ini terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama itu memilih topik. Nah, dalam pemilihan topik ini kita harus memilih topik yang sesuai dengan bidang yang mana kita kuasai. Karena jika kita memilih topik yang tidak sesuai dengan bidang kita, yang tidak sesuai dengan apa yang kita kuasai, itu akan mempersulit kita dalam menyelesaikan bahan tulisan tersebut. Yang kedua itu adalah membuat kerangka tulisan. Kerangka tulisan ini mempermudah kita untuk menyusun bahan tulisan agar tersusun secara sistematis. Nah, dalam membuat kerangka tulisan ini kita dapat mengambil langkah yang pertama itu menentukan judul. Kita menentukan judul berdasarkan topik yang sudah kita tentukan dari awal. Nah, yang kedua itu kita memilih sumber referensi yang mau kita ambil. Dimana seperti yang tadi pertama kita sudah melakukan studi kepustakaan dan wawancara. Nah, di situ kita bisa mengambil sumber referensi dari mana saja yang akan kita gunakan. Yang ketiga itu menentukan bahan. Nah, menentukan bahan ini kita melakukan cross check atau pemeriksaan kembali bahan-bahan tulisan yang akan kita gunakan. Maksudnya sumber-sumber yang relevan akan kita gunakan dalam pembahasan karya tulis ilmiah ini. Langkah pertama yang dapat kita ambil itu yang pertama
memeriksa kembali sumber-sumber dari mana saja yang dapat kita gunakan, dan referensi-referensi dari mana saja yang kita gunakan. Nah, yang kedua itu membuat ringkasan, dimana membuat ringkasan ini untuk mempermudah kita dalam menyusun pembahasan di dalam karya tulis ilmiah ini. Nah, yang ketiga itu membuat kutipan. Kutipan ini sebagai penguat argumen dalam karya tulis ilmiah tersebut. Dan yang keempat yaitu mengembangkan kerangka menjadi teks yang lengkap dan utuh. Nah, ini merupakan tahapan terakhir dalam penyusunan bahan tulisan. Nah, dalam mengembangkan kerangka itu maksudnya kita menyusun dari awal secara sistematika. Nah, di dalam sistematika ini menyusun bahan tulisan secara terstruktur, mulai dari judul, kata pengantar, isi, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, pembahasan, penutup, kesimpulan, saran, serta daftar pustaka yang kita gunakan dalam penyusunan bahan tulisan. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.